Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya, anak-anak. Nah, siapa di sini ketua kelasnya? Oh, ya, kamu pemimpin doa ya. Gimana anak-anak? Ketemu lagi dengan Ibu Pipi. Nah, kalian seneng gak kita ketemu lagi? Gimana? Wah, alhamdulillah ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Di sini gimana kabar kalian semua? Pastinya sehat. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah, karena kita semua sudah sehat, memang di sini ada yang sakitkah perutnya atau sedikit pusing? Enggak kan? Anak, di sini ada yang enggak masuk atau enggak? Atau masuk semuanya? Masuk semuanya ya. Berarti semangat dong, kita mau belajar hari ini karena udah pada masuk semua dan sehat-sehat juga. Nah, karena sudah sehat semua, biar tambah semangat kita bernyanyi yuk. Kita nyanyi bareng-bareng ya lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Hore! Di sini semuanya pasti udah sarapan ya. Siapa yang belum sarapan? Oh, nggak ada ya. Sudah kenyang semua dan semangat tentunya. Nah, biar tambah semangat lagi, biar semangatnya membara, Ibu mau kasih challenge ke kalian. Kalau Ibu bilang hai, kalian bilang hello. Kalau Ibu bilang hello, kalian bilang hai. Gimana? Setuju semua? Oke, kita tes dulu ya. Hai. Bagus. Hai. Bagus. Hello, hai. Hello, hai. Hello. Wah, udah pada semangat nih. Pasti udah siap buat kita belajar seru-seruan. Nah, tadi perjalanan ke sekolah, anak-anak naik apa aja? Ibu mau tahu nih. Kamu naik apa? Naik sepeda? Ya, bagus. Naik sepeda itu bagus buat kesehatan kita, biar tambah sehat dan tubuh kita tentunya kuat ya. Nah, ada yang di antara orang tua mungkin 1, 2, 3. Wah, banyak juga ya yang di antara orang tuanya. Ada yang jalan kaki. Siapa yang jalan kaki? Wah, ada juga. Ada yang naik kuda atau naik sapi. Ada? Nggak ada. Oke, nggak ada yang naik sapi ya. Nah, di sepanjang perjalanan ke sekolah, itu kalian menemukan benda-benda apa saja yang ada di sekitar kalian waktu perjalanan ke sekolah. Pastinya menemui benda-benda. Ibu mau tanya, benda-benda apa sih? Iya, kamu? Batu.
Oke, batu masuk. Oke, batu masuk. Ada yang lain? Ya? Sungai. Oke, sungai masuk. Oke, sungai. Yang lainnya ada? Motor. Nah, motor. Bagus, motor juga. Terus ada lagi. Ayo semuanya. Ya, kamu? Rumah. Oke, rumah masuk. Ada lagi. Jalan. Oke, jalan masuk ya. Nah, dari benda-benda yang kalian temui tadi, kalian bisa mengidentifikasi atau bisa menyebutkan apakah itu benda padat atau cair atau bahkan gas. Ada yang bisa? Ya? Batu? Betul sekali, batu adalah benda yang berwujud padat. Nah, tadi kan kita waktu mau perjalanan ke sini udah mengetahui benda-benda apa aja ya yang kita temui. Ada yang motor, ada yang rumah, ada yang batu, ada yang jalan, dan lain-lain. Nah, kira-kira udah tahu belum itu termasuk benda apa? Wujud benda apa? Ada yang bisa menjelaskan ke teman-teman kita wujud-wujud benda ada apa aja? Ayo, siapa? Nggak usah malu-malu ya, kita sama-sama belajar biar tambah ilmunya. Ada yang bisa? Oh iya, kamu. Coba sebutin ya. Ada apa aja wujud-wujud benda? 1, padat. Oke. 2, cair. Oke. 3, gas. Nah, betul sekali apa yang dijelaskan oleh teman kita, yaitu wujud benda itu ada 3. Ada padat, cair, dan gas. Nah, setelah ini Ibu mau memberikan video tentang benda-benda, wujud benda-benda itu, biar kalian tambah paham dan kita sama-sama dapat ilmunya tentunya. Oke? Sebelum Ibu putar videonya, kita tepuk semangat dulu gimana? Setuju? Ada yang tahu tepuk semangat gimana? Ada yang tahu? Oke, Ibu contohin terlebih dahulu ya, tepuk semangat itu bagaimana. 1, 2, 3. Tepuk semangat Nah. Oke? Bisa semua? Bisa? Oke, kita mulai. Tepuk semangat Nah. Lagi ya. Tepuk semangat Nah. Oke, bagus banget. Jempol 10 buat kalian. Oke, sebelum Ibu putar videonya, kita buat kesepakatan dulu. Yang pertama, nggak boleh ngomong sendiri. Yang kedua, nggak boleh jahil sama temennya. Nggak boleh ngomong sendiri, nggak boleh jahil sama temennya. Nah, kalau ada yang jahil atau ngomong sendiri, enaknya kita suruh ngapain? Ada yang bisa kasih Ibu saran? Bernyanyi? Oke, bernyanyi. Kamu menari? Oke, jadi kesepakatan kita, kalau ada yang ngomong sendiri atau ngomong sama temennya, terus jahil sama temennya, nanti kita suruh nyanyi dan menari di depan kelas. Ya. Oke, setuju semua? Oke, nah sekarang Ibu putar dulu videonya. Kalian perhatikan baik-baik di papan tulis. Oke?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan belajar tentang wujud benda. Nah, pada materi ini kita akan mempelajari benda di sekitarku, bentuk-bentuk benda, sifat benda, dan wujud benda. Coba kita perhatikan benda-benda yang ada di sekelilingmu. Setiap benda pasti memiliki bentuk yang berbeda-beda. Begitu juga sifat benda tersebut bermacam-macam. Kita bisa melihat benda yang panjang, ada benda yang berbentuk kotak, ada benda yang berbentuk tabung, ada yang bulat, ada pula yang berbentuk lingkaran. Nah, dari benda-benda yang kita pernah lihat di sekeliling kita, ada benda yang sifatnya tetap. Contohnya, pensil. Pensil adalah benda yang sifatnya tetap karena pensil akan berbentuk sama meskipun diletakkan di tempat yang berbeda. Yang kedua, benda dapat berubah. Nah, contoh benda yang dapat berubah adalah air. Air pada botol akan berbentuk seperti botol. Jika air tersebut kita letakkan di dalam gelas, maka bentuk air akan menyerupai bentuk gelas. Begitu pula jika air tersebut kita letakkan ke dalam poci, maka air tersebut akan berbentuk poci. Sifat benda yang selanjutnya adalah benda yang halus dan benda kasar. Contoh benda yang halus adalah cermin, permen kapas, kemudian baju. Contoh benda yang kasar ada kulit kayu dan juga batu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke inti materi. Wujud benda ada 3 macam. Yang pertama adalah benda padat, yang kedua benda cair, yang ketiga benda gas. Yang pertama adalah benda padat. Nah, benda padat itu memiliki ciri-ciri bentuknya tetap dan ukurannya tetap. Maksudnya di sini adalah benda padat ketika diletakkan di tempat yang berbeda, maka tidak akan berubah bentuk. Contoh benda padat adalah boneka, kursi, buku, penghapus, dan pensil. Yang kedua adalah benda cair. Benda cair, ciri-cirinya adalah bentuknya menyerupai wadah. Di sini, contoh dari benda cair adalah susu dalam botol, maka akan berbentuk seperti botol. Susu dalam gelas akan berbentuk seperti gelas. Kemudian, ada air dalam ember yang bentuknya menyerupai ember. Ada teh dalam cangkir, maka ia akan berbentuk cangkir. Sedangkan kopi yang diletakkan pada poci akan berbentuk seperti poci. Dan yang ketiga adalah benda gas. Benda gas sifatnya yaitu memenuhi ruangan. Benda gas adalah benda yang unik karena kita tidak bisa melihatnya, tapi kita bisa merasakan bahwa gas itu ada. Contohnya, ketika kita meniup balon, maka
balon tersebut akan terisi dengan udara. Nah, udara yang mengisi balon tersebut adalah benda gas. Benda gas tersebut memenuhi ruangan dalam balon sehingga balon dapat mengembang. Contoh yang kedua adalah ketika kita menutup kantong plastik yang sudah kita gerak-gerakkan, maka udara akan memenuhi isi plastik. Dan jika kita tutup bagian atas plastik, udara tersebut akan memenuhi isi bagian dalam plastik. Sebagai contoh lainnya, benda gas bisa kita temukan jika kita merasa panas, kemudian kita menyalakan kipas angin. Nah, angin yang digerakkan oleh kipas adalah benda gas. Sehingga angin adalah benda gas yang bergerak. Demikian tadi penyampaian tentang wujud benda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari video yang kita lihat barusan ini, kita dapat mengetahui bahwa wujud benda ada berapa? Ya benar, 3. Yang pertama, padat. Yang kedua, cair. Yang ketiga, gas. Jadi wujud benda itu ada 3, padat, cair, dan gas. Nah, kalau pulpen yang ibu pegang ini termasuk wujud benda apa? Padat. Nah, mengapa disebut benda padat? Karena bentuknya tetap. Kecuali kalau kalian patahkan, nanti bentuknya udah berubah lagi. Nah, kalau air minum, air di kolam, air sungai, air kamar mandi, atau sirup, atau kecap, itu termasuk benda apa? Cair. Karena disebut benda cair, dia mengikuti bentuk wadahnya. Jadi, kalau mengikuti bentuk wadahnya, dia termasuk benda cair. Oke. Kalau udara yang kita hirup, oksigen, angin sepoi-sepoi, itu termasuk wujud benda apa? Gas. Benar sekali anak-anak. Jadi oksigen, udara yang kita hirup, terus angin, itu termasuk benda gas karena dia tidak terlihat namun bisa kita rasakan. Oke, biar tambah semangat, kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Lagi. Tepuk semangat. Semangat. Hello. Hai, hello. Hai, hello. Hai, hello. Hello. Hai.
Hello. Hai. Hello. Hai. Wah, ternyata konsentrasinya masih bagus ya. Konsentrasinya masih bagus dan pastinya siap dong kita belajar seru-seruan lagi. Nah, sekarang kita buat kelompok dulu ya. Masing-masing kelompok jumlahnya ada 3 orang. Jadi, Ibu mau kalian berhitung 1 sampai 3, setelah itu kembali ke 1 lagi dan seterusnya. Nanti anggota kelompok yaitu sesuai dengan nomor kalian. Misal 1 dengan 1 dengan 1, 2 dengan nomor 2 dengan nomor 2, dan 3 dengan nomor 3 dan nomor 3. Oke? Nah, kalian buka halaman 46. Nah, di situ dikerjakan, kalian diskusi dengan teman kalian. Setelah itu dikumpulkan. Nah, kita mulai berhitung dulu ya. Dimulai dari kanan. Kembali ke 1. Oke, jadi dikerjakan kelompok halaman 46. Sekarang selamat mengerjakan. Nah, kalau nanti ada yang belum paham atau belum mengerti, nanti bisa ditanyakan ke Ibu, kita jawab sama-sama. Jadi kita paham bersama-sama, oke? Nah, berhubung sudah selesai tugasnya, Ibu mau putarkan lagu Belajar Perkalian dulu. Kalian perhatikan, lalu kita nyanyi bersama-sama. Oke? Oke? Oke. Nah, sekarang Ibu mau putar dulu, oke? Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata Bu Guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Nah, lagu Belajar Perkalian yang Ibu putar tadi, itu kalian bisa lihat di buku halaman 50. Tadi di video menggunakan nada irama apa? Kau boleh tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Betul, menggunakan lagu Naik Becak. Kira-kira semuanya udah bisa lagu Naik Becak ya? Semuanya bisa apa enggak? Oke, bisa semuanya. Jadi kita bernyanyinya bakalan gampang karena kita sudah hafal nadanya. Jadi kita mulai. 1, 2, 3. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah
penjumlahan berulang. Ingat kata Bu Guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya, satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Hore! Dari lagu yang kita nyanyikan tadi itu kan ada bagian 3 dikali 1 sama dengan berapa? Sama dengan 3. Itu sama artinya dengan satunya ada 3. Jadi contohnya, Benny memiliki pistol air 1 ya, Benny memiliki pistol air 1. Terus Edo juga memiliki 1 pistol air. Sama-sama 1, dan tiba-tiba muncullah si Udin. Nah, si Udin ini juga membawa 1 pistol air. Jadi, pistol airnya semuanya dihitung ada berapa? Ada 3. Itu sama artinya 3 dikali 1 sama dengan 3. Satunya ada 3. 1 pistol air Benny, 1 pistol air Edo, dan 1 pistol air Udin. Jadi satunya ada 3. Oke? Paham? Nah, untuk selanjutnya Ibu punya kartu-kartu pertanyaan. Jadi di kartu-kartu ini ada pertanyaan-pertanyaan mengenai perkalian. Jadi untuk kelompok tadi yang sudah kita bentuk, menjawab pertanyaan di kartu-kartu ini. Nah, kartu-kartu ini akan Ibu bagi ke setiap kelompok masing-masing 2 kartu. Oke? Sudah siap semuanya? Oke, kita bagi dulu ya kartu-kartunya. Nah, semua kelompok sudah selesai ya mengerjakannya. Nah, untuk hasilnya bisa dikumpulkan di meja Ibu. Selanjutnya kita mengerjakan halaman 51 dibuka, itu kalian kerjakan nomor 1 sampai 5 sendiri-sendiri. Oke? Nah, dari materi yang kita bahas dan kita pelajari bersama hari ini, ada yang masih belum paham? Oke, kita tes dulu. Wujud benda ada berapa? Ada 3. Oke, mantap. Yang pertama ada padat. Yang kedua cair. Yang ketiga gas. Oke, kalau yang padat itu bentuknya tetap. Kalau yang cair sesuai dengan wadahnya atau mengikuti bentuk wadahnya. Kalau yang gas itu tidak dapat kita lihat, namun bisa kita rasakan. Oke, untuk perkalian Ibu tes dulu. 2 dikali 3 berapa? Ada yang bisa jawab? Betul sekali, 6. Jadi 2 dikali 3 itu 6, dan sama dengan atau sama artinya 2-nya ada 3. 3 dikali 5.
3 dikali 5? Betul, 15. Tiganya ada 5. Limanya ada 3. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai dan seru semua, dan kalian semangat, aktif, pintar, dan sangat-sangat good job buat kalian. Ibu bangga, dan untuk kedepannya semoga kita ditambahkan ilmunya, dicerdaskan, dan tentunya menjadi lebih baik lagi. Sekian dari Ibu, bila ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.